Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Qala Allah ta'ala, anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. As-shadaqatu lidafa'il bala. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, kepada peserta hitabah yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi idola kita semua, dan harapan kita untuk memperoleh syafaatnya. Di sini saya sampaikan khutbah berjudul sedekah sebagai penolak bala. Apakah kalian semua tahu arti sedekah? Sedekah adalah sumber keberkahan bagi setiap umat manusia. Arti sedekah adalah menyuburkan, mensucikan, dan melindungi. Sebagaimana firman Allah, anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Artinya, adapun harta yang kalian infakkan, pasti Allah akan menggantikannya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran Surat Saba ayat 39. Jika kita sering memberi, kita akan sering menerima. Begitu kira-kira gambaran yang terkandung dalam konsep sedekah dalam Islam. As-shadaqatu lidafa'il bala. Sedekah adalah sebagai penolak bala. Salah satu pahala sedekah adalah melindungi diri dari bencana atau musibah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana cerita berikut ini. Saat Nabi Sulaiman alaihissalam, hiduplah seorang laki-laki yang di samping rumahnya terdapat pohon besar. Di atas pohon besar tersebut terdapat sarang burung merpati. Istri dari laki-laki tersebut menyuruhnya untuk mengambilnya, dijadikan buat makanan anak-anak mereka. Induk merpati langsung menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam dan menceritakan kejadian itu. Nabi Sulaiman memanggil laki-laki itu, dan laki-laki itu berjanji kepada Nabi Sulaiman alaihissalam agar tidak melakukan hal itu lagi. Suatu hari, istri dari laki-laki itu menyuruhnya untuk mengambil anak burung merpati. Laki-laki itu pun berkata, "Aku tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, karena Nabi Sulaiman alaihissalam sudah melarangku." Istrinya pun menjawab, "Apakah Nabi Sulaiman alaihissalam mempedulikan dirimu dan juga burung merpati itu?" Istrinya terus membujuk dan membujuk. Akhirnya ia terbujuk juga. Induk burung merpati menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam dan menceritakan kejadian itu. Dan Nabi Sulaiman memanggil dua pasukannya lagi. Yang satu dari ujung timur dan yang satunya berasal dari ujung barat. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada pasukannya itu, "Jagalah pohon besar itu. Apabila laki-laki itu mau mengambil anak burung merpati, raihlah kedua kakinya dan jatuhkan ia dari pohon." Kedua pasukannya itu langsung bertugas untuk menjaga pohon. Suatu hari, induk dari burung merpati itu beranak lagi. Laki-laki itu bergegas untuk mengambilnya. Tiba-tiba, saat ia memanjat pohon, ada pengemis mengetuk pintunya. Ia menyuruh istrinya untuk mengambil segenggam makanan. Tetapi istrinya berkata pada pengemis itu, "Aku tidak punya apa-apa." Ia langsung bergegas turun dan mengambilkan segenggam makanan dan segenggam gandum untuk pengemis itu. Ia langsung naik ke pohon dan mau mengambil anak burung merpati. Kita sudah berusaha meraihnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat. Yang satu menarik leherku dan melemparku sampai di tempat terbitnya matahari,
Dan yang satunya meraih leher sahabatku dan melemparnya sampai ke terbenamnya matahari. Kesimpulan dari kisah ini adalah sedekah itu sangat dahsyat dan dapat menghindarkan diri dari bencana atau musibah. Tetapi harta yang kita sedekahkan harus halal. Jika haram bisa terjadi celaka. Demikian hitobah dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.